Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang berjuang dalam adinul Islam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan sebuah pidato bahasa Indonesia dengan tema Santri sebagai Agen Toleransi Beragama. Indonesia merupakan negara dengan berbagai keragaman, antara lain suku, ras, bahasa, dan juga agama. Keragaman ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat bersama. Keberagaman dalam beragama merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari, sehingga setiap umat beragama memiliki kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membeda-bedakan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, penuh toleransi, dan sikap saling menghormati antar penduduknya. Kesadaran toleransi antar unsur yang berbeda dalam masyarakat tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Pendidikan mengajarkan kepada generasi sekarang dan masa depan untuk lebih memahami arti toleransi demi terciptanya perdamaian. Perdamaian akan menciptakan kehidupan yang sehat, nyaman, dan harmonis dalam setiap interaksi antar sesama. Nah, toleransi telah dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa la fisama laha. Wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah memegang tali yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama. Tetapi yang terjadi, manusia selalu membuat kerusuhan atau konflik. Misalnya seperti banyak gereja, masjid, dan rumah ibadah lainnya yang dirusak ataupun dibakar. Akibatnya, terjadi ketegangan antara warga yang berbeda agama. Hal ini menjadi tugas berat bagi pondok pesantren, terutama para kiai, untuk dapat mencegah perpecahan di negeri ini. Seorang ulama atau kiai tak lain adalah seorang guru atau pendidik yang mendidik para santri-santrinya dan masyarakat lokal yang berada di pondok pesantren. Menurut Qadri Abdillah Aziz,
Pondok pesantren merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi para pecinta ilmu. Sehingga julukan kiai bukan hanya sekedar jabatan atau pekerjaan, namun merasuk ke dalam hati masyarakat. Begitupun dengan santri. Istilah santri juga bukan hanya karena dia belajar pada kiai, namun santri melekat pada ruh orang yang belajar mengaji pada sosok kiai, yang membawa perasaan ini pada sifat tawaduh. Terbukti keistimewaan sosok kiai menjadi cerminan yang sangat berharga bagi para pendidik di zaman sekarang. Karena di zaman ini banyak para guru-guru yang tidak menghargai muridnya, dan banyak pula murid-murid yang tidak menghormati gurunya. Padahal keduanya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan memiliki fungsi yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Pondok pesantren merupakan lembaga yang mengajarkan kepada para peserta didiknya tentang keislaman, di mana dalam Islam itu sendiri sangat menjunjung tinggi sikap toleransi, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai keislaman yang berada di pondok pesantren merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang rahmatan lil alamin. Marilah sama-sama kita mondok di pesantren Al-Ummah Al-Islam yang baik. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kurang kata yang berkenan, ya, karena yang baik ini datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya sendiri. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kataku yang salah, jangan disimpan dalam hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.